Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman ya. Oke, saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat yang didapat ya atau yang diperoleh oleh Satrio Piningit ya. Jadi ASP melihat ya seorang syekh, nggak saya sebutkan namanya teman-teman ya, mengabarkan goa yang dulunya untuk beristirahat ya dalam perjalanan yang sangat jauh ya teman-teman. Namun gua itu sangatlah memancarkan ya, pancar ya dengan kealamannya ya, dan membuat para syekh nyaman dengan tempatnya. Sehingga mereka menjadi betah di gua tersebut dan seorang syekh titik-titik ya menceritakan tentang gua tersebut. Dahulunya tempat itu untuk berteduh orang-orang soleh ya teman-teman ya. Dan mereka zikir, sholat dan sholawatan ya itu di gua itu karena mereka dulunya sedang fungsikan ya agar mereka benar-benar menjalani syariat Islam dengan usul ditemani seorang kakek titik-titik nggak saya sebutkan ya teman-teman ya. Maka dari situlah gua itu sangat terpancar auranya dengan sukma-sukma mereka yang masih di tempat itu yang selalu standby dan mereka zikir semua ya. Di gua tersebut ya tempat berkhulwat ya. Kita kaji lagi ya teman-teman ya, kita dalemin lagi dan SP telah menjalani tugas ringan ya di luaran penglihatan dari Sang Prabu ya, yang telah dibudayakan oleh seorang pati, namun SP melangkah ke depan ya untuk membatasi perjalanan penglihatan atau teropongan yang sangat licin, namun SP sendiri yang mengerjakannya sendiri itu bingung ya teman-teman ya. Yang katanya orang-orang itu sulit, tapi menurut SP ini enteng ya teman-teman ya. Apanya yang sulit, sedangkan pekerjaan ini nggak butuh berhari-hari, cuma setengah hari pun nggak ada kata SP. Namun mereka yang disuruh mengerjakan menjelaskan cara kerjanya mereka sudah gagal 3 kali. Kata mereka mungkin kamu orangnya yang mempunyai wilayah tersebut. Sehingga goibnya pun tidak mempersulitnya, namun saya minta maaf karena tidak menyanggupi pekerjaan ini. Tapi kami semua sangat berterima kasih kepada SP ya karena telah membantu kami semua ya. Jadi orang yang pertama mengerjakannya tidak sanggup ya teman-teman ya. Lalu dipegang oleh SP ya. Dan juga ada seorang imam titik-titik ya yang sangat fasih dengan keilmuannya itu ya. Kata SP dalam membawakan sebuah surah ya yang beliau tunjukkan itu merupakan simbol untuk SP ya. Namun pada dasarnya beliau membacanya dengan cara lembut untuk kita memahaminya ya, karena sebuah potong-potongan ayat itu terlalu singkat dan fasih. Tapi beberapa ayat yang beliau ajarkan untuk SP ya itu terlalu mantek, maka dari itu saya insya Allah bisa memahami penjelasannya kata SP ya teman-teman ya, atau penjabarannya. Namun ada titik tengah itu yang mengganjal untuk aku dijelaskan dalam sebuah surah Al-Waqiah. Kita kaji lagi, kita dalami lagi ya teman-teman ya. Dan juga SP melihat seorang putri sulung titik-titik ya teman-teman ya. Beliau meminta haknya sebuah seperti benda atau barang ya teman-teman ya, yang diserahkan ke Ki Cakra titik-titik atas haknya putri tersebut menagih ya. Jadi putri tersebut menagih ke Ki ya, Ki Cakra tersebut ya, karena dari dulu tidak ada yang menyerahkannya, sedangkan itu bukan miliknya. Saya hanya meminta hak saya, tidak lebih dari itu, kata sang putri ya. Karena sekarang ini kerajaan mulai dibuka kembali, kata sang putri. Jika barang tersebut itu tidak aku ambil, takutnya banyak orang yang mengaku-ngaku ya, teman-teman ya. Karena manusia zaman sekarang tidak mau tahu itu miliknya atau bukan. Kerajaan itu sangat penting bagi saya, itu kata putri tersebut, karena tanpa adanya kerajaan dunia itu tak berwarna, alam yang menuntunnya. Kita kaji lagi teman-teman ya, kita dalemin lagi. Jadi dan di situ juga ada SP melarungkan ya tasbih di air terjun ya, dan tasbih tersebut diputarkan di dalam air terjun dengan tujuan nggak saya sebutkan ya teman-teman ya, dalam kawasan titik-titik yang telah dibait atau dibatil orang suatu daerah ya di zaman dahulu ya teman-teman ya, karena mereka merasa bahwa adanya sang satria itulah aku lebih dulu, namun mereka di situ mempunyai kesombongan yang sangat dahsyat ya, sehingga meruntuhkan ilmu adat yang digunakan oleh pasutri-pasutrinya. Namun aspek ini mau membukanya lagi agar
adat itu masih tetap sama seperti dulu ya, supaya sungai-sungai di daerah tersebut tetaplah menjadi teladan atau untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat itu apa namanya ya, makmur ya teman-teman ya. Dengan SW menjalankan tadarus ditemani oleh seorang syekh, nggak saya sebutkan ya teman-teman ya. Ini SW bertanya ke seorang syekh, siapa yang mengajarkan saya barusan katanya. Nah, kata syekh tersebut, belum waktunya kamu tahu, nanti juga akan tahu dengan sendirinya. Jangan ragu, beliau sangat sepuh ya, yang sangat kental keilmuannya. Suatu saat ada seorang ulama besar yang akan mencarimu. Kata seorang syekh tersebut ya, beliau sedang duduk di atas awang-awang ya, di puncaknya gunung titik-titik ya, nggak saya sebutkan, yang sangat menanti kehadiranmu SP. Namun saat-saat ini belum bisa karena beliau sedang menyiapkan wadah ya untuk kedudukanmu atau keilmuanmu, agar keilmuanmu itu bertambah dahsyat dan kental. Semua itu beliau menyiapkannya ya demi manusia yang ada di dunia ini. Jadi ditunggu oleh seorang saya di puncak gunung ya teman-teman ya, di awang-awang. Dan di situ juga diperlihatkan ya seorang imam titik-titik dan seorang syekh titik-titik ya teman-teman ya, menjelaskan tentang lahar kepada Satrio Piningit ya, dan Syekh Siti Jenar memberikan pagar ya untuk lahar tersebut dan menumpukan suatu benteng-benteng ya, suatu benteng-benteng agar lahar tidak mengalir kemana-mana ya. Tujuan utama itu menarik energi lahar yang panas supaya lahar tersebut bisa mendinginkan alam ya. Namun kata SP, kalau cara seperti itu aku lihat di sekelilingnya banyak dampak ya, banyak yang terkena dampak ya. Memang bagus cara seperti itu, tapi itu hanya pandangan saya aja. Kalau aku lihat sekelilingnya banyak dampak, itu kata Satrio Piningit ya teman-teman ya. Namun jika memang kalian sudah memperkirakannya, silahkan. Saya insya Allah akan membantunya, kata Satrio Piningit. Jadi kita kaji lagi ya teman-teman ya, kita dalemin lagi. Jadi daya pandang spiritual seseorang itu nggak sama ya teman-teman ya. Daya pandang spiritual seseorang nggak sama, kita ambil yang bagusnya, kita buang yang buruknya ya. Jadi anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100% ya. Jadi kita ambil yang positif, kita buang yang negatif. Jadi kita olah lagi, kita kaji lagi ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Nanti kita kembali lagi ke bagian-bagian selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.